Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zahra Adilia Putri dari Prodi Perbankan Syariah Reguler semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kemiskinan dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu definisi kemiskinan secara umum. Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat atau golongan yang selanjutnya disebut miskin. Itu menurut Nugroho tahun 1995. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Itu menurut Suryawati tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau suatu kelompok meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, ada bentuk dan jenis kemiskinan. Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan perekonomian multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Yang pertama itu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Yang ketiga, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Yang terakhir, ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya maupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Nah, setelah dikenalnya bentuk kemiskinan, dikenal pula jenis kemiskinan nih berdasarkan sifatnya. Ada beberapa jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum, jalan raya, listrik, dan air bersih dari keadaan tanah yang kurang subur. Yang kedua, ada kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Nah, berikutnya ada indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi dari suatu kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang, baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki 2 aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan yaitu garis kemiskinan. Yang pertama, kita bahas dulu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita atau income per kapita ini dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu kurang lebih dari 1 tahun. Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin.
Pendapatan per kapita ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Y per kapita sama dengan Y1 per POP1, di mana Y per kapita itu pendapatan per kapitanya, Y-nya pendapatan pada 1 tahun, yang dibagi itu jumlah penduduk pada tahun itu. Yang kedua ada garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi yang telah ditetapkan. Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Sekian dari pemaparan materi dari saya tentang kemiskinan, kurang lebihnya mohon maaf. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.